Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan yang sehat walafiat, walaupun setiap harinya kalian harus pembelajaran dalam jaringan ya, tapi tetap semangat, kemudian jaga pola makan, jaga imunitas tubuh sehingga kalian terbebas dari penyakit-penyakit ya. Oke, kali ini bertemu lagi dengan Ibu Widya Apriantini. Mungkin di kelas 10 ada yang sudah bertemu dengan ibu, tapi pada mata pelajaran yang berbeda. Ya, tapi memang background ibu kan dari ekonomi, jadi bisa mengajarkan, diamanahkan di Semansa itu adalah PKWU dan ekonomi. Nah, untuk kelas 11 sekarang, ibu mengajarkan kalian adalah di PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Nah, karena adanya pandemi ini, maka PKWU itu berkolaboratif nih, berkolaboratif dengan seni budaya dan olahraga. Adapun proyek besarnya itu hanya satu, proyeknya adalah kalian akan membuat tradisional food. Nah, di sini Ibu akan menggambarkan apa sih perencanaan yang harus kalian lalui atau yang harus kalian persiapkan sehingga prakteknya nanti kalian bisa menghasilkan makanan yang dimodifikasi, kemudian makanan yang bisa mengangkat citra dari tradisional food itu menjadi yang internasional. Itu harapan cita-cita besar Ibu ya. Nah, minggu lalu kalian sudah diberikan materi mengenai olahraga. Jadi bagaimana aktivitas fisik yang biasanya masuk di kegiatan-kegiatan memasak atau kegiatan sehari-hari. Tepatnya kalau di sini adalah kegiatan memasak. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana perencanaan proyek makanan khas daerah atau tradisional food yang harus kalian siapkan. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, tentunya kalian harus tahu dulu dong, apa sih makanan khas daerah itu. Oke, ini di Indonesia karena terbagi oleh beberapa pulau, kemudian juga berbagai banyak suku, dan kemudian juga berbagai adat ya. Nah, itu menyebabkan kita beraneka ragam atau kita punya kekayaan yang sangat besar di dalam makanan khas daerah. Oke, apa sih makanan khas daerah itu? Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah, ya. Nah, karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Nah, daerah pegunungan menghasilkan masakan dari sayur mayur karena iklim pegunungannya yang dingin. Umumnya, masakan serba panas atau pedas untuk menghangatkan badan. Kemudian, penduduk di daerah pesisir sering kontak dengan orang asing atau daerah lain sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Nah, jadi berdasarkan hal ini, maka kalian nanti ketika prakteknya jangan sampai terbalik antara apakah ini makanan khas daerah atau bukan. Nah, itu harus benar-benar dilihat latar belakangi, benar nggak sih ini makanan khas daerah Sunda misalnya, atau makanan khas daerah Sukabumi, Sumedang, kemudian makanan khas daerah Semarang. Itu harus benar-benar dilihat sejarahnya. Bahkan yang Ibu harapkan di video itu kalian kasih background-nya. Nah, ini misalnya kalian memasak masakan dari Sumatera. Nah, asalnya bla bla bla, secara histori atau sejarah-sejarah singkatnya kalian jelaskan di video tersebut, itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi ingat, makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan mencirikan daerah tersebut apakah di pesisir, apakah di pegunungan. Karena tentunya nanti jatuhnya akan berbeda makanannya ya. Kemudian yang kedua adalah, nah kalian kalau dalam materi kan ini adalah masuk kepada perencanaan usaha. Nah, Ibu akan memberikan dulu apa sih komponen perencanaan usaha itu. Yang pertama harus dipersiapkan adalah ide dan peluang usaha. Nah, kalian tentu sekarang itu akan mengumpulkan ide kan. Pekan ini adalah kalian akan mengumpulkan ide kira-kira makanan khas apa yang akan kalian buat dan dari daerah mana. Serta kalau lebih bagus lagi adalah disertai dengan peluang usahanya seperti apa. Apakah bisa digemari oleh semua masyarakat dari kalangan misalnya anak-anak sampai dengan orang tua, ataukah peluang usaha pada saat pandemi ini bagaimana kayak gitu ya. Itu jauh lebih bagus kalau kalian dipersiapkan selain traditional food-nya, kemudian bagaimana analisis peluang usahanya. Kemudian analisa tentunya, kemudian sumber daya yang dibutuhkan,
administrasi usaha, pemasaran. Nah, inilah adalah komponen perencanaan usaha. Jadi, selain Ibu menjelaskan proyek, juga Ibu dibarengi dengan penjelasan materi-materi, walaupun materinya sudah Ibu simpan atau sudah Ibu upload di UKBM, ya, di UKBM SOP yang tepatnya di UKBM PKWU-nya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, nah, analisis SWOT. Tentu ketika kalian melakukan sesuatu, bahkan ketika kalian akan melakukan planning sekarang tradisional food itu mau bikin apa, alangkah lebih baiknya kalian menggunakan analisis SWOT. Apa sih itu SWOT? Mungkin kalian kelas 10 pernah ya, tapi Ibu ungkapkan lagi atau jelaskan lagi biar kalian lebih paham. SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, seperti namanya, analisis SWOT itu merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman dan threat dalam suatu proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan proyek baru. Nah, tentunya kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal nanti pada saat evaluasi, ya kalian pun harus melakukan persiapan. Nah, persiapannya ini coba kalian analisis SWOT dulu. Ketika kalian analisis SWOT-nya sudah kuat, nah hal-hal yang berisikonya rendah itu bisa diatasi. Itu risiko tinggi pun bisa diatasi. Oke, apa itu SWOT analisis? Nah, di sini ada terbagi antara eksternal dan internal ya. Eksternal berarti yang dipengaruhi oleh faktor di luar dari dirinya atau usahanya sendiri. Kemudian kalau faktor internal adalah dipengaruhi oleh dalam diri atau usaha dirinya sendiri. Oke, di sini strength. Strength dengan weakness itu termasuk kepada internal atau faktor yang mempengaruhi kalian, mempengaruhi dirinya sendiri. Kemudian kalau opportunities, peluang dan ancaman itu biasanya bersumber dari faktor eksternal gitu ya. Jadi ini jangan sampai terlewat. Misalnya, aku kekuatannya adalah di bikin kue. Oke, berarti itu kekuatan dirinya sendiri ya. Kemudian weakness-nya itu misalnya saya kadang menentukan gramnya itu susah. Nah, itu berarti gram itu kan ketika kita memasak, apalagi kita masak kue ataupun dari segi bolu ya, itu harus gramnya itu harus tepat karena mempengaruhi nanti tekstur ataupun juga mempengaruhi dari rasa gitu ya. Kemudian faktor eksternalnya, opportunity-nya misalnya, karena sekarang masa pandemi misalnya banyak orang di rumah saja, maka kita kalau jualan online jauh lebih bagus gitu ya. Kemudian threat adalah ancaman-ancaman biasanya datang dari pesaing gitu ya. Oke, itu adalah analisis SWOT. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Oke, yang pertama adalah faktor internal, strength dan weakness ya. Itu yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, opportunities dan threat yang berasal dari luar. Kalau faktor internal itu berasal dari kekuatan dan kelebihan, kelemahan dari dirinya sendiri. Kalau eksternal biasanya dari tren, budaya, sosial politik, ideologi perekonomian, sumber permodalan dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian perencanaan usaha atau bisnis plan. Nah, ketika Ibu harap sih sebenarnya ini benar-benar diaplikasikan, tidak hanya sebatas proyek SOP saja ya. Banyak kakak kelas kalian yang berasal dari proyek PKWU tapi alhasil itu bisa jualan online, bahkan misalnya ada background dari IPA karena sering adanya proyek-proyek PKWU, mereka memutuskan untuk kuliahnya di bidang bisnis. Itu jauh lebih bagus lagi karena bisnis itu bisa mengarah ke semuanya. Bahkan untuk masa sekarang itu bisa jauh lebih bagus. Bahkan kalau kalian ingin jadi pemimpin, maka kalian jangan menjadi karyawan, tetapi kalian bangunlah bisnis kalian. Karena ketika sekecil pun, ketika kalian membangun bisnis, ya kalian adalah pemimpinnya, kalian adalah CEO-nya, gitu. Kalian yang menguasai atau yang mengelola usaha kalian, gitu ya. Nah, dalam perencanaan usaha itu perlu sekali yang namanya business plan. Oke, business plan adalah sebuah proses penentuan tujuan, visi misi, strategi, prosedur,
kebijakan serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah usaha tertentu. Nah, pernah kalian di kelas 10 ada project Balinasa yang tentunya ada itu tentang lomba bisnis plan. Ya, bisnis plan ini adalah menuangkan semua tujuan visi misi, strategi, prosedur, kebijakan, program, mau apa saja, keuangannya mau seperti apa, struktur organisasi perusahaannya seperti apa. Sebenarnya bisnis plan itu dibuat untuk selain untuk menjadi pedoman bisnis, juga bisa dijadikan sebagai alat untuk menawarkan siapa sih kepada investor gitu ya. Jadi misalnya modal itu kan kalau dalam bidang usaha tidak nomor satu ya, karena modal itu bisa dicari oleh kita ke investor. Misalnya, ibu punya modalnya kurang, ternyata kurang 1 juta, ibu cuma punya uang 500.000 untuk modal usaha A. Ibu buat bisnis plan, kemudian ibu presentasikan kepada investor-investor atau minimal keluarga ibu supaya mereka tertarik terhadap usaha ibu yang ibu jalankan gitu ya, sehingga mereka alhasil menanamkan modalnya di usaha ibu sendiri. Nah, itu sebenarnya tujuan juga dari dibuatnya sebagai bisnis plan ya. Intinya membuat perencanaan usaha diharapkan agar bisnis yang akan dijalankan bisa berkembang dan meminimalisir kegagalan usaha, baik itu untuk pelaku usaha kecil maupun besar sekalipun ya. Jadi di dalam bisnis plan itu tertuang finansialnya, misinya, visinya, marketingnya gimana, SWOT-nya gimana, nah analisis, work strategi, dan produk disiplin gitu. Nah, ini adalah bisnis plan. Oke, nah di sini itu adalah rangkaian materi ya. Nah di sini kenapa Ibu mencontohkan tetap semangat? Ya tetap semangat walaupun kalian prakteknya sendiri-sendiri nanti di rumah gitu ya. Dan bisa dibantu sebenarnya sama orang tua, hanya pada saat prakteknya jangan orang tuanya yang mempraktekkan tetapi kaliannya ya. Jadi setelah kalian tadi diberikan materi bagaimana bisnis plan, kemudian bagaimana perencanaan. Nah sekarang kita menuangkan ke project-nya ya. Jadi bagaimana sih apa yang harus kalian persiapkan? Oke, yang pertama adalah tentu kalian harus buat yang namanya apa idenya yang akan kalian buat ya, ide masakan apa dan berasal dari daerah mana, punya historinya seperti apa, lebih bagus seperti itu ya. Oke, yang pertama ide. Kemudian setelah ide, kalian bikin menunya, bikin resepnya, berapa gramnya. Bu, boleh nggak dilihat di misalnya Google atau misalnya resep turun-temurun dari orang tua, itu jauh lebih bagus ya. Nah, itu dituangkan di mana? Nah, itu dituangkan atau kalian kerjakan itu di PKWU bagian UKBM-nya, UKBM SOP kelas 11, kemudian di situ ada bagian PKWU. PKWU itu kan ada yang harus kalian kirimkan ya, harus kalian isi. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Nah, kalian untuk pekan ini, kalian silahkan kerjakan di bagian ide dan juga kalian membuat menu. Di bagian perencanaannya kalian harus upload ya. Nah, kemudian Ibu akan nilai di situ. Jadi ingat bahwa di dalam setiap proses, khususnya di Ibu, di PKWU itu akan dinilai. Nah, Ibu bisa meriksa tugas kalian, ide kalian itu berarti dari uploading kalian di UKBM, gitu ya. Jadi jangan lupa kerjakan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian, ketika menu, Bu, bisa nggak misalnya ya, di seiring waktu misalnya kita sudah persiapkan mau produk A yang dibikin, kemudian di tengah perjalanan ternyata berubah, itu silahkan ya, silahkan kalian konfirmasikan ke Ibu, konfirmasikan juga ke seni budaya, konfirmasikan juga ke olahraga bahwa adanya pergantian menu yang akan kalian buat. Tapi Ibu inginkan itu biar kalian yang tidak ribet ya. Jadi di awal itu harus sudah jelas mau bikin apa. Bu, gimana kalau aku sama pembuatan produknya dengan teman aku? Gak apa-apa, karena kan ini proyeknya pribadi ya, masing-masing. Jadi Ibu akan menilai semua dari keseluruhannya itu adalah individu gitu. Jadi tidak apa-apa kalau sama, karena nanti jatuhnya akan berbeda walaupun menunya sama. Bahkan dari resep pun sebenarnya bisa berbeda karena resep dari masakan ataupun
kue ataupun minuman, itu tuh akan berbeda-beda kadarnya, takarannya gitu ya. Itu. Kemudian, Bu, gimana sih di dalam video itu ada apa saja sih? Oke, dalam video tersebut tadi, yang pertama adalah kalian kenapa sih misalnya dikasih background ini berasal dari daerah mana, kemudian sejarah singkatnya seperti apa, kenapa ini jadi makanan khas. Kemudian, yang paling penting juga kan di PKWU itu ada ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati berarti kalian lihat dong dari video-video ya, dari video-video masakan, itu yang mana yang kalian tertarik, itu amati. Kemudian tiru, coba kalian sebelum kalian praktek yang sebenarnya, kalian eksperimen dulu, tiru dulu yang sebenarnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kalian modifikasi. Nah, modifikasi di PKWU itu bisa dalam 3 hal ya, bisa pilih salah satu atau tiga-tiganya ada. Yang pertama adalah modifikasi rasa. Kemudian yang kedua adalah modifikasi bentuk, kemudian yang ketiga adalah modifikasi warna. Jadi silahkan boleh lakukan 3 hal ini, tapi tetap pertimbangkan satu, sehatnya. Jadi jangan sampai misalnya warnanya pakai pewarna makanan ya. Kalau lebih bagusnya adalah pakainya yang alami. Misalnya kalau ibu mau ngambil warna merah, maka dari buah naga. Kalau ibu mau ngambil warna hijau, maka dari daun pandai. Nah, jadi yang alami-alami biar tetap sehat makanannya kayak gitu. Kemudian modifikasi bentuk misalnya. Kalian ingin membuat awuk, biasanya awuk kan kerucut seperti itu ya. Nah, ibu bikin misalnya dari cetakannya bulat-bulat, kecil-kecil. Nah, itu kan modifikasi bentuk. Kemudian modifikasi rasa. Modifikasi rasa tentunya ada modif di bagian menu, takaran menu gitu ya. Yang misalnya dari manis jadi buat asin, itu boleh. Kemudian juga ada ditambahkan menu-menu yang lain. Nah, itu dijelaskan ya di dalam videonya bahwa kalian itu akan membuat A, sejarahnya seperti apa menjadi makanan khas, sejarah singkatnya. Kemudian saya akan memodifikasi dalam bentuk ini. Kemudian kalian praktekkan gitu ya. Tentu yang dinilai nanti ada beberapa aspek, ada aspek kerapihan, ada aspek tangkas yang kalian ketika memasak gitu, dan ada aturan-aturan misalnya ketika kalian syuting video, membuat video itu tidak tangannya aja gitu ya yang divideokan, tapi ada badan, ada tangannya biar ibu jelas tahu bahwa itu loh kalian yang membuatnya, bukan orang lain gitu ya. Itu. Nah, jadi jangan lupa untuk pekan ini nanti Ibu akan periksa secara langsung dan berikan komen, dan juga itu berlaku absen. Yang pertama adalah kalian buka UKBM SOP kelas 11, kemudian buka bagian perencanaan. Di situ ada perencanaan ide, tuliskan ide apa yang akan kalian buat, masakannya berasal dari daerah mana, kemudian yang kedua tentu kalian bikin menunya. Itu ya, jadi tetap semangat. Kalian gunakanlah waktu belajar di rumahnya itu untuk menambah skill memasak kalian. Jadi siapa tahu yang tadinya tidak bisa memasak karena sekarang banyak waktu di rumah jadi bisa memasak gitu ya. Jadi ingat, Ibu ada kata-kata bahwa jika ingin melihat masa lalu, lihatlah pada sekarang. Jika ingin melihat masa depan, lihatlah apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi dari perjalanan hidup Ibu ya, bisa diambil intinya bahwa ketika kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentu pengorbanan yang sekarang itu di masa depan pengen sukses. Nah, apa sih yang sudah kalian lakukan untuk hari ini, untuk saat ini, karena akan menentukan masa depanmu kelak. Jadi tetap semangat semua, kemudian juga tetap komunikasi kalau misalnya ada yang kurang dipahami ya, atau ada yang kurang kurang paham, terus ada yang ditanyakan, masih bingung, itu silahkan WA Ibu terbuka untuk kalian. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.